Aduh Tuhan. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi saat sejumlah lapak barang bekas dan sebuah bengkel las di Jalan Cabai Rawit, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar Senin siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke lapak lainnya dan menghanguskan 3 lapak di sekitarnya. Astagfirullahaladzim. Kebakaran di dekat Pasar Bojong Indah, Kecamatan Cengkareng, Rawabuaya. Api berhasil dipadamkan setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran yang melibatkan 80 personil dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui kronologi kejadian maupun jumlah kerugian dan total luas area yang terbakar. Kita masih menyempurnakan, terdata tadi ada 3 lapak dan 1 bengkel. Jadi karena ini semua barang mudah terbakar semua, jangan cepat. Makanya langsung kami luncurkan berikutnya, yaitu dari Kembangan dan dari Markas Sudin Jakarta Barat. Total saya kerahkan 16 unit karena untuk membackup ternyata lingkungan ini hampir semua lapak dan riwayatnya sudah beberapa kali terjadi kebakaran di daerah sini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Terjadi kecelakaan lalu lintas, mobil terbalik, pickup box L300. Sebuah truk bermuatan uang ini terbalik setelah menabrak beton pembatas bus Transjakarta di ruas Jalan I Gusti Ngurah Rai Durensawit, Jakarta Timur, Senin siang. Petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Timur dari sektor Durensawit yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi truk menggunakan alat derek untuk mengembalikan posisi truk seperti semula. Petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Timur dari sektor Durensawit yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi truk menggunakan alat derek untuk mengembalikan posisi truk seperti semula. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini, namun 3 penumpang yang ada di dalam truk terluka. Itu dia bisa terguling nabrak trotoar atau enggak? Kalau jelasnya sih nggak tahu, saya posisinya udah lihat udah begitu. Cuma dengar suara dentuman aja. Dengar suara dentuman. Oh, terus mobilnya tahu-tahu terguling itu. Itu sopirnya bagaimana Bang yang 2 orang itu? Luka ringan aja sih, nggak apa-apa. Nggak ada korban juga nggak. Nggak ada korban. Hanya luka ringan aja. Luka lecet gitu. Sempat shock juga. Sempat nabrak kendaraan lain Bang? Nggak ada. Kosong lagi. Ya kalau dari dia pengakuan dia sih katanya mobil setirnya belok sendiri ya, cuman kalau menurut saya diduga yang ngantuk kali mungkin ya. Sementara truk yang berhasil dievakuasi langsung dibawa petugas ke unit laka lantas Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran yang melanda Vihara Lalita Vistara di kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada Senin dini hari membakar ribuan patung dan ornamen keagamaan. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab dari kebakaran. Ini adalah kondisi terkini tempat ibadah di Vihara Lalita Vistara di Jalan Cilincing Lama, Cilincing, Jakarta Utara. Kebakaran yang melanda tempat ibadah seluas 300 meter ini hanya menyisakan 1 patung bernama Altar Buddha Kumala Ratna Graha yang berdiri tegak di tengah-tengah ruangan. Polisi juga memasang garis polisi di sekitar ruangan ibadah yang terbakar agar tidak ada warga yang masuk ke dalam. Siapa yang terbakar Pak? Barangnya itu ada rupang itu patung ya, ada 1000 kiri kanan. Nah, terus sama patung Kumala, batu Kumala itu 1, patung Buddha Sakyamuni atau Siddhartha Buddha Gautama. Yang lain ornamen-ornamen dinding. Itu aja. Ya. Kalau untuk kerugian Pak sudah dihitung belum sih Pak? Kalau kerugian sih kita nggak bisa prediksi ya, karena memang barang-barang sakral ya, barang-barang untuk ibadah. Atas peristiwa ini, warga yang ingin beribadah di setiap malam Sabtu dialihkan sementara ke tempat altar lainnya yang berada di vihara tersebut.
Sebelumnya, Vihara Lalita Vistara yang berada di Jalan Rekreasi Cilincing Lama, Jakarta Utara terbakar pada Senin dini hari. Api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan yang dijadikan tempat sembahyang bagi para jemaat. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada ruangan tempat ibadah. Api bisa dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah keperluan korban kebakaran penjaringan Jakarta Utara masih belum terpenuhi. Sementara itu dalam beberapa hari mereka tidak diperbolehkan tinggal di tenda pengungsian lagi. Beberapa keperluan pengungsi kebakaran Kapuk Muara Penjaringan masih belum terpenuhi. Kebutuhan yang belum terpenuhi diantaranya selimut, terpal, pakaian dalam, dan alat sholat. Namun, bantuan berupa makanan dan pakaian sudah diterima para pengungsi. Selain bantuan yang belum tercukupi, para pengungsi mulai bingung akan tempat tinggal mereka selanjutnya. Saya juga nunggu bantuan, makanya di sini juga katanya nggak lama sih, entah hari Kamis, entah hari Rebo, kita harus pindah dari sini. Ini rencananya gimana Bu sampai saat ini? Ya mungkin masih tinggal di sono aja, yang ada tersisa-sisa rumah masih batako, ya dipakai aja dulu gitu. Sebelum kita ada tempat, ya kita mau ngontrak juga bingung, ngontrak kemana, semua juga nggak ada, buat ngontrak juga uangnya nggak ada, gitu, ya kan. Makanya ya udah nunggu gimana aja lah nanti gitu. Sebanyak 2.315 jiwa masih mengungsi di posko pengungsian yang disediakan petugas. Diketahui kebakaran di pemukiman padat penduduk Kapuk Muara Penjaringan Jakarta terjadi pada Jumat siang yang lalu yang mengakibatkan ribuan warga terpaksa mengungsi. Hingga saat ini masih belum diketahui penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi ugal-ugalan sopir truk syarat muatan kayu di Lumajang, Jawa Timur viral di media sosial. Sopir truk sengaja melakukan aksi berbahaya tersebut demi sebuah konten di media sosial. Apa sih itu oleh-oleh ini sih, kalau sih. Video aksi ugal-ugalan sopir truk bermuatan kayu di Jalan Raya Sumber Suko, Lumajang, Jawa Timur viral setelah salah seorang pengendara yang melaju di belakang truk mengunggahnya di media sosial. Truk sengaja melaju oleng dengan kecepatan tinggi hingga nyaris terguling. Ini sih, kalau sih. Gendeng kan gua. Lantaran membahayakan pengendara lain dan membawa muatan melebihi kapasitas, Satlantas Polres Lumajang langsung melakukan identifikasi kendaraan. Meski sopir truk kabur, namun polisi mengamankan pemilik dan armada truk yang digunakan. Aksi ugal-ugalan tersebut dilakukan sopir truk demi konten di media sosial. Jadi kejadian ini demi sebuah konten sampai melalaikan keselamatan. Jadi dari kejadian ini saya selaku owner memohon maaf untuk semua masyarakat yang sudah melihat konten video viralnya Santri OI. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kemarin ada video viral yang truk oleng sehingga kita lakukan pelacakan sehingga kita temukan untuk kendaraan, tetapi untuk supirnya sudah tidak ada. Untuk pemiliknya proaktif dapat membantu kami terutama dalam membawa kendaraan tersebut sehingga kita amankan di Satlantas Polres Lumajang. Selain menegur pemilik truk, polisi juga memberikan sanksi tilang atas aksi ugal-ugalan tersebut. Sementara sopir truk masih diburu polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Timnas Jepang kali ini menjamu skuad Garuda di Stadion Suita Osaka.
Dipilihnya stadion ini bisa dibilang sangat jarang karena timnas Jepang selalu bermain di Saitama Stadium 2002. Ya, laga pamungkas alias partai terakhir grup C Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda akan bertandang ke markas timnas Jepang pada 10 Juni mendatang. Laga antara timnas Jepang melawan tim Garuda akan digelar di Panasonic Stadium Suita atau yang dikenal dengan nama Suita City Football Stadium. Dipilihnya stadion ini sebagai kandang tim Samurai Biru bisa dibilang sangat jarang dilakukan. Karena biasanya hampir seluruh laga kandang kualifikasi Piala Dunia 2026, tim Jepang selalu bermain di Saitama Stadium 2002. Ya, Stadion Suita ini memiliki kapasitas 40.000 penonton dan lebih kecil dibandingkan Saitama Stadium yang bisa menampung lebih dari 62.000 penonton. Namun Stadium Suita memiliki kelebihan tersendiri, yaitu area tribun penonton sudah tertutup dengan atap, sementara Saitama hanya memiliki atap untuk tribun barat dan timur. Selain itu, stadion yang mulai dibangun 2013 ini juga memiliki fasilitas yang modern. Hampir sebagian besar pemakaian listriknya sudah menggunakan tenaga surya.